Kemarin begini. Udah sekarang ini kalau warga sini bangunnya telat, lu yang paling tanggung jawab. Gimana? Gua berhenti bangun. Gua berhenti bangun di tahun. Gua berhenti. Ya udah gua berhenti. Oke. Lagi yang warga sini nggak ada yang komplain. Pindah aja. 250 kakak. Iya Pak, saya cuma Di sini nggak ada yang sakit. Halo semua, gimana kabar teman-teman hari ini? Udah siap buat nyaksin program kriminal terbaik setanah air? Biar gak kebanyakan basa-basi, yuk kita nonton booster bareng saya, Rizka Andalina. Ya nih ya, para anak-anak muda yang doyan bangunin sahur, pahala kalian banyak banget loh, bantuin yang lagi pada puasa. Tapi inget ya, jangan sampai malah ribut sama warga karena miskom doang. Nah ini kejadian di Depok, Jawa Barat. Dalam sebuah video amatir, cekcok antara seorang warga dengan rombongan pemuda yang membangunkan sahur viral di media sosial. Seorang warga merasa terganggu dengan rombongan pemuda itu karena punya bayi di rumahnya. Kemarin begini. Udah sekarang ini kalau warga sini bangunnya telat, lu yang paling tanggung jawab. Gimana? Gua berhenti bangun. Dalam rekaman video milik warga ini, pria berbaju putih bernama Kurniawan dengan sopan menegur iring-iringan pemuda yang membangunkan sahur di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Hal itu dilakukannya lantaran takut sang anak yang masih bayi terbangun dari tidurnya. Tapi teguran itu justru dibalas dengan emosi warga dengan berteriak-teriak dan mengusir Kurniawan agar pindah dari lingkungan tersebut. Seorang pemuda bahkan sempat melakukan intimidasi dan nyaris melakukan penganiayaan. Terkait adanya intimidasi seorang pemuda yang terekam video, polisi menyebut hal tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Di kisaran jam berapa sih membangunkannya? Ya, pada saat kejadian sekitar pukul 3, pada pukul 3 dini hari. Alasan Bapak Kurniawan menegur ini karena keluarga yang sakit atau seperti apa? Ya, menurut pengakuannya, menurut informasi yang kita dapat, Bapak Kurniawan tersebut memiliki seorang bayi ya, atau anak-anak yang masih kecil, sehingga kehadiran daripada pemuda tersebut cukup mengganggu menurutnya. Emang ya, yang namanya perdagangan narkoba mau bulan puasa, mau bulan apa aja, jalan aja terus. Kagak ngaruh kayaknya. Tapi jangan salah, polisi tetap waskat alias pengawasan melekat nih sama kejahatan yang satu ini. Apalagi pas bulan Ramadan. Nih buktinya, Satuan Reserse Narkoba Polres Darmasraya, Sumatera Barat, Selasa malam meringkus seorang bandar sabu yang nyimpen 39 paket sabu siap edar. Didik Ari Kusuma, 33 tahun, ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Darmasraya di sebuah rumah di daerah Jorong, Ranah Minang, Kenagariaan, Kurnia Selatan, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, Selasa malam. Didik merupakan pengedar sabu yang akan melakukan transaksi dengan seorang pembeli. Pelaku tak bisa mengelak karena polisi berhasil menyita barang bukti sebanyak 39 paket kecil sabu-sabu siap edar yang ditemukan di dalam tas yang dibawa pelaku. Pelaku kemudian dibawa ke Polres Darmasraya untuk diperiksa lebih lanjut. Dari tangan tersangka atau diduga tersangka ditemukan barang bukti berupa 39 paket jenis narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam sebuah bungkusan. Barang tersebut diperoleh oleh tersangka dari Provinsi Jambi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Laude Juhardiansyah melaporkan dari Darmasraya, Sumatera Barat. Selanjutnya kita mesti tepuk tangan nih teman-teman atas prestasi Pak Polisi yang ngebongkar pendistribusian narkoba. Polda Kepulauan Bangka Belitung gagalin usaha duo kurir narkoba yang mencoba selundupin puluhan bungkus teh hijau dari Aceh ke Bangka Belitung. Tunggu. Yang bener yang mana nih, bawa teh hijau apa bawa narkoba? Bro banyak. Apa? Gula-gula tuh. Terima kasih. Ada.
Bawa. Dika dan Sien bukan lagi ngaso ataupun tidur siang di kawasan Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok. Mereka berdua baru aja diciduk polisi. Sabu apa ganja? Sabu. Begitu barang bukti dicek polisi, terlihat sepintas cuma teh hijau berbungkus-bungkus. Ternyata ini akal-akalan Dika dan Sien aja buat ngelabuin aparat. Pak Sapam, sini. Tolong Pak, sini. Sikok bebek. Rupanya duo kurir narkoba yang baru aja ditangkap di Tres Narkoba Polda Bangka Belitung dan Polres Bangka Barat Jumat 22 Maret lalu ini kurir sindikat jaringan narkoba antar provinsi cuy. Mereka ngaku diorder bawa sabu-sabu sebanyak 35 kg dari Aceh ke Bangka Belitung sama seseorang berinisial FR dan dijanjin uang 75 juta rupiah. Ngiler lah mereka berdua. Mereka ngambil sabu di perbatasan Aceh Timur dengan Aceh Utara, terus dikirim deh ke Pulau Bangka pakai mobil. Belum sempat ngamanin upah 75 juta, udah ke gap sama Pak Pol. 2 orang ya membawa langsung dengan kendaraan mobil roda 4 ya, dan di situ dimuat sekitar 35 kemasan teh nih ya, kemasan teh Cina ya, Chinese ya, di mana itu isinya masing-masing sebanyak 1 kilo, dan ini ada sekitar 35 kemasan dan semuanya itu sudah dihitung dan beratnya adalah 35 kilo. Berani berbuat, berani tanggung jawab dong. Dika sama Sien terancam hukuman mati cuma gara-gara ngejar duit puluhan juta. Peringatan nih buat para pelaku narkoba lainnya. Ada Agus melaporkan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Nah, selanjutnya mungkin maling yang satu ini punya opini, makin siang makin ramai tuh lokasi, makin aman buat nyolong. Soalnya maling ini nekat nyolong laptop di Sekolah Dasar Negeri Angke Tambora, Jakarta Barat. Ketahuannya karena kerekam CCTV. Terus yang bikin geleng-geleng, maling ini nyantai banget beraksi waktu proses belajar mengajar lagi berlangsung. Dari rekaman kamera pengawas CCTV, pria bermasker ini berjalan santai saat masuk ke dalam area Sekolah Dasar Negeri Angke Tambora, Jakarta Barat kemarin siang. Dengan bebasnya, pelaku masuk dan keluar masuk ruang guru untuk mencari barang-barang yang bisa dicuri. Pelaku yang memanfaatkan aktivitas sibuk para guru dan siswa di tengah proses belajar mengajar berlangsung, kemudian memasuki ruang lain di sekolah tersebut dan melihat sebuah laptop tergeletak di atas meja di dalam ruangan yang sepi. Tak berpikir panjang, pelaku langsung menggasak laptop yang berisi data siswa dan sekolah tersebut ke balik bajunya dan melenggang pergi tanpa dicurigai oleh siswa dan guru yang juga sempat melintas bersamaan di luar ruang tata usaha. Menurut Kepala Sekolah SDN Angke Tambora, aksi pencurian laptop yang baru pertama kali terjadi itu tidak dicurigai penjaga sekolah karena dianggap sebagai salah seorang orang tua siswa yang akan menjemput anaknya di waktu pulang sekolah. Kebetulan saya rapat ke sekolah Tamasreal 01. Pulang dari sana jam 11.30 itu Kapolri sudah melihat tidak ada lagi laptop itu. Apakah sudah sering terjadi Bu kasus pencurian sekolah ini? Baru sekali Pak terjadi ya. Ibu tahu ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya kalau dilihat dari dari CCTV itu, kayaknya dia pakai masker, tidak terlalu kelihatan ya, orangnya kurus, pakai jaket, itu yang saya lihat sih. Atas kejadian tersebut, pihak sekolah akan memperketat penjagaan sekolah terlebih kepada orang tak dikenal yang akan masuk ke dalam sekolah. Sementara kasus pencurian laptop tersebut telah dilaporkan ke kepolisian setempat dengan harapan laptop milik sekolah yang berisi data penting itu bisa kembali. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Paling heran ya, ngelihat pelaku kriminal ngejahatin orang yang mau ibadah. Apalagi orang mau ibadah haji. Dan itu sering banget kejadian di tanah air tercinta kita. Baru-baru ini, Polda Metro Jaya nangkap seorang wanita yang diduga nipu jemaah haji furoda atau mandiri. Dengan janjiin para jemaah dapat fasilitas VIP waktu ibadah haji. Tapi ternyata semua fasilitas ini zonk kawan. Astagfirullah, tega banget sih Bu.
Inilah potongan video testimoni yang diunggah di akun TikTok resmi milik PT Musafir Internasional Indonesia untuk meyakinkan para calon jemaah yang hendak berangkat haji. Dalam video ini, para jemaah dijanjikan akan mendapatkan fasilitas VIP saat melakukan ibadah haji, diantaranya mendapatkan fasilitas hotel bintang 5, penerbangan langsung Jakarta Arab Saudi, serta city tour Mekah Madinah. Kasus ini terungkap saat para jemaah asal Jakarta mengaku tak mendapatkan fasilitas seperti yang dijanjikan pelaku. Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya mendapat laporan meringkus pelaku berinisial SJA di salah satu hotel di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 14 Maret lalu. Dari hasil penyidikan, perusahaan milik pelaku tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama untuk memberangkatkan haji. Setelah sampai di Arab Saudi, ternyata haji furoda dan fasilitas lainnya adalah bohong belaka. Dan korban ternyata menjadi haji backpacker. Ini isi laporan ya. Dan harus mengeluarkan biaya kembali, penginapan, dan biaya haji lainnya. Selain di Polda Metro Jaya, beberapa korban juga telah melaporkan pelaku di beberapa tempat, diantaranya di Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, serta Polres Malang Kota. Saat ini polisi masih terus menyelidiki kasus ini dan masih mengidentifikasi jumlah korban. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Debt collector or sering disebut juga mata elang ini emang sering banget meresahkan ya guys. Ada yang pernah jadi korban gak nih? Kalau kali ini polisi dari Satreskrim Polsek Sukolilo, Surabaya menindak tegas debt collector karena diduga terlibat intimidasi dan pengancaman serta penganiayaan seorang konsumen debitur perusahaan leasing. Good job Pak Polisi. Sejumlah anggota Satreskrim Polsek Sukolilo Selasa siang mendatangi perusahaan pembiayaan atau leasing yang berada di Jalan IR Soekarno-Hatta, Surabaya, Jawa Timur. Polisi yang merangsek ke dalam kantor perusahaan langsung mengamankan 2 penagih hutang atau debt collector yang saat itu sedang berada di dalam sebuah ruangan. Kedua debt collector yang diketahui bernama Benito dan Morris ini dibawa keluar perusahaan untuk dibawa ke Polsek Sukolilo guna menjalani pemeriksaan. Mereka ditangkap karena meresahkan masyarakat dan diduga terlibat intimidasi, pengancaman, serta penganiayaan terhadap Muhammad Amin, seorang debitur perusahaan leasing yang 2 bulan menunggak pembayaran kredit mobil. Saat memanggil pihak debt collector yang datang ke rumah. Sampai situ jadi perdebatan. Setelah itu berjelas dari tarik-menarik juga, sempat di sana di lokasi jadi pemukulan. Oknum debt collector memukul konsumen pelapor sehingga mengakibatkan luka di bibirnya. Akhirnya hasil lapor itu kami ditindaklanjuti dan sekarang kami sudah mengamankan 2 kelompok daripada debt collector. Untuk selanjutnya kita akan mencari pelaku utamanya sampai ketemu. Dari pihak DC, pihak TAP terus telepon sama DC. Dari DC itu mungkin nggak terima atau apa, terus kontak-kontakan sampai ada sekitar 10 menitan. Terus kita kembali keluar, nggak jadi berantem, terus kembali lagi ke dalam. Tiba-tiba di samping itu ada pemukulan. Gitu. Berarti pelakunya debt collector ya? Iya Pak. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian mulut. Polisi masih memburu 1 debt collector lainnya yang terlibat dalam penganiayaan terhadap korban. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Berikutnya nih kasus agak lain teman-teman. Di Garut, Jawa Barat tinggal sehari mau nikah, calon mantan cowoknya malah masuk penjara. Waduh, ngapain tuh orang sampai dikandangi di sel. Terus do ini jadi nikah nggak ya? Biar nggak penasaran silahkan ditonton ya. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Irfan harusnya happy banget karena bisa nikahin pujaan hatinya di kantor KUA Garut, Kota Garut, Jawa Barat. Cuma kalau di acara bahagia itu Irfan dikawal ketat sama polisi dari unit reskrim Polsek Tarogong Kidul, Garut. Apa Irfan juga seorang polisi? Ternyata faktanya membagongkan kawan. Doi ini nggak taunya tersangka kasus jambret. Sehari sebelum nikah, tangannya gatel, jambret mahasiswi di kawasan Tarogong Kidul.
Waduh Bang Irfan, tangan gatel ya digaruk kali, mosok malah jambret. Pada pihak keluarga mengajukan permohonan bahwa si pelaku ini akan melakukan pernikahan. Dengan dasar tersebut kami mengizinkan tentunya dengan pengawalan yang ketat dan alhamdulillah sudah terlaksana pernikahan di KUA Kecamatan Garut Kota. Jadi sempat ditangkap dulu, lalu minta untuk nikah dulu gitu? Betul, jadi sudah dimasukkan dulu, sudah diamankan oleh kami. Kemudian dari pihak keluarga memohon untuk melaksanakan pernikahan. Nah, si Bang Irfan ini dengan sangat menyesal saudara-saudara terpaksa ngelewatin momen belah duren guys, karena langsung dituntun balik ke sel tahanan. Doi ini nggak ngejambret sendirian, bareng Rifki, temannya yang juga ikut keseret ke sel. Berdua motoran mereka ngejambret ponsel korban. Bang Irfan nyatanya residivis kasus yang sama. Jadi bukan sekali ini aja tangannya gatel. Tega banget lu Bang, kesian bini lo kan, mesti nungguin lo keluar dari sel yang ancamannya sampai 7 tahun. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Oke, nggak kerasa tayangan Buser udah hampir kelar nih. Buat yang pengen ngulang lagi nonton Buser edisi hari ini, nggak usah khawatir. Buser masih bisa ditonton lewat TikTok Buser SCTV, plus YouTube Liputan SCTV. Dan jangan lupa subscribe ya guys. Terakhir pesan saya, waspada ya teman-teman, karena kejahatan selalu aja nemu celahnya. Rizka Andalina pamit, see you guys.